Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denica Hendrianto, NSE, MSI selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Ristiana Amanda dengan NIM 2022-12136 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi konsep activity based costing. Adapun kelompok 4 yang akan menjadi pemateri yang beranggotakan, yang pertama ada Elvira Minanti Wahyuning Rahayu dengan NIM 2022-12017, dan yang kedua ada Gina Atta Salsabila Arif dengan NIM 2022-12017. Baik, saya persilahkan kelompok 4 untuk membacakan materi. Biaya produk merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi sebuah produk. Perusahaan yang jenis usahanya sama, belum tentu biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan juga sama. Biaya produk terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Metode penentuan biaya produk. Untuk menentukan biaya produk, terdapat 2 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan berbasis unit atau konvensional dan pendekatan berbasis aktivitas atau activity based costing. Metode penentuan biaya produk pada pendekatan konvensional ada 2, yaitu metode tarif tunggal dan tarif departemental. Pada metode tarif tunggal, berdasarkan pendekatan tarif tunggal, biaya overhead pabrik diasumsikan hanya dipicu oleh satu faktor pemicu pada semua fasilitas produksi atau pabrik dan produk. Tarif tunggal ini cocok digunakan untuk produk yang dihasilkan seragam, misalnya hanya ada satu jenis produk. Proses produksi dijalankan dengan sederhana dan produk yang komponen BOP-nya masih sedikit. Yang kedua, tarif departemental. Berdasarkan metode ini, pembebanan BOP dilakukan pada setiap departemen dalam pabrik. Pembebanan dilakukan dengan asumsi bahwa setiap departemen memiliki pemicu biaya overhead yang berbeda dengan departemen lainnya. Activity based costing. Pengertian activity based costing. Activity based costing adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Activity based costing merupakan metode yang menerapkan konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. Pembebanan BOP. Menurut Mulyadi 1993, prosedur pembebanan biaya overhead dengan sistem activity based costing melalui 2 tahap kegiatan, yaitu yang tahap pertama pengumpulan biaya dan tahap kedua penelusuran dan pembebanan biaya. Pembebanan BOP activity based costing. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan biaya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas. Yang kedua, mengklasifikasikan aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas. Klasifikasi aktivitas yaitu yang pertama, aktivitas level unit atau unit level activities. Aktivitas ini dilakukan untuk setiap unit produksi. Yang kedua, aktivitas level batch atau batch level activities. Aktivitas ini dilakukan setiap batch diproses tanpa memperhatikan berapa unit yang ada pada batch tersebut. Yang ketiga, aktivitas level produk atau product level activities. Aktivitas berlevel produk berkaitan dengan produk spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau unit yang diproduksi atau dijual. Contohnya merancang produk atau mengiklankan produk. Yang terakhir, aktivitas level facility atau facility level activities. Aktivitas fasilitas adalah aktivitas yang menopang proses operasi perusahaan, namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume. Kemudian yang dilakukan adalah mengidentifikasikan cost driver, maksudnya untuk memudahkan dalam penentuan tarif atau unit cost driver. Menentukan tarif atau unit cost driver yaitu tarif BOP yang dibebankan sama dengan jumlah aktivitas per cost driver. Tahap yang kedua adalah penelusuran dan pembebanan biaya. Pembebanan biaya overhead dari setiap aktivitas dihitung dengan rumus BOP yang dibebankan sama dengan tarif atau unit cost driver kali cost driver. Konsep dasar activity based costing.
Activity-based costing adalah suatu sistem akuntansi yang berfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Activity-based costing menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Aktivitas sendiri merupakan setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya atau cost driver, yakni bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas ini menjadi titik perhimpunan biaya. Sistem activity-based costing mengasumsikan bahwa aktivitas-aktivitaslah yang mengkonsumsi sumber daya dan bukannya produk. Slide selanjutnya adalah manfaat utama dalam pendekatan activity-based costing. Activity-based costing system dapat membantu mengurangi distorsi yang disebabkan oleh alokasi biaya tradisional. Dan juga, activity-based costing system juga memberikan kontribusi sampai lini yang paling dasar dalam jangka waktu panjang. Dan di dalam manfaat ini ada 3, yaitu A. Activity-based costing system menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif yang mengarahkan kepada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan membantu pengambilan keputusan. B. Activity-based costing system menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang diakibatkan oleh aktivitas. C. Activity-based costing system memudahkan manajer dalam memberikan informasi tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan bisnis. Di slide selanjutnya, yaitu kelebihan dan keterbatasan metode activity-based costing. Di slide ini terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama kelebihan activity-based costing system dan yang kedua keterbatasan activity-based costing system. Yang pertama adalah kelebihan activity-based costing system. Kelebihan activity-based costing system ada 4, yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang berlimpah tentang aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi customer. Yang kedua, menyajikan fasilitas untuk menyusun dengan cepat anggaran berbasis aktivitas atau activity-based budget. Yang ketiga, menyediakan informasi biaya untuk memantau implementasi rencana pengurangan biaya. Yang keempat, menyediakan secara akurat dan multidimensi cost produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah keterbatasan activity-based costing system. Keterbatasan activity-based costing system tersebut ada 3, yaitu yang pertama, keterbatasan alokasi biaya, yang kedua, keterbatasan mengabaikan biaya, dan yang ketiga, keterbatasan pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Slide selanjutnya adalah perbandingan metode konvensional dan metode activity-based costing. Dalam metode ini dapat dijelaskan, yaitu sistem activity-based costing menelusuri biaya ke produk melalui aktivitas. Biaya pusat aktivitas dibebankan ke produk atau jasa, dan dalam proses pembebanan ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ialah A. Biaya yang ditelusuri ke driver, sumber daya yang sama dan dibebankan ke cost pool atau pusat aktivitas. B. Tarif overhead pabrik dihitung berdasarkan driver aktivitas tertentu. C. Biaya overhead pabrik atau BOP dibebankan ke setiap produk dengan cara mengalihkan tarif overhead pabrik dengan kuantitas driver aktivitas yang dikonsumsi oleh produk. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan atau saran maupun sanggahan bisa didiskusikan di grup WA. Saya mewakili kelompok 4 sebagai moderator. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.